Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS kelas 4 halaman 73 sampai dengan halaman 79 kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 3 yaitu gaya di sekitar kita. Yang akan kita bahas adalah topik B, yaitu magnet, sebuah benda yang ajaib. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan buka buku IPAS-nya dan perhatikan pada halaman 73 topik yang B. Topik B, magnet sebuah benda yang ajaib. Pertanyaan esensial. Nomor 1, apa pengaruh gaya magnet terhadap benda? Maka jawabannya adalah magnet akan menarik benda yang terbuat dari besi. Yang kedua, apa manfaat gaya magnet pada kehidupan sehari-hari? Maka jawabannya adalah magnet dipakai untuk kompas, penyusun benda-benda elektronik, dan pembuatan kereta super cepat. Selanjutnya pada halaman 74, di situ ada gambar antara Mia dan Dara, di mana Mia berkata, "Ayo cepat kita rapikan Dara, bahaya jika sampai terinjak orang." Di situ ada paku di bawah. Yang kemudian Dara menjawab, "Apakah ada cara yang bisa membantu kita mengambil jarum ini ya?" Nah, ini nanti kita dapat ketahui jawabannya setelah kita membahas secara lebih detail. Selanjutnya perhatikan teksnya. Pernahkah kalian melihat magnet? Apa keunikan dari magnet yang kalian ketahui? Yuk kita lakukan eksperimen berikut dan mencari solusi untuk membantu Mia dan Dara. Selanjutnya pada halaman 74 pada kolom mari mencoba. Tahukah kalian bahwa magnet termasuk dalam jenis gaya? Yuk kita cari tahu gaya apa yang bisa dilakukan oleh magnet. Kemudian perhatikan pada bagian kosakata, yaitu magnet. Jadi magnet itu adalah benda yang bisa menarik benda yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt. Selanjutnya perhatikan pada halaman 75 alat dan bahan. Yang pertama 2 buah magnet. Yang kedua aneka benda yang terbuat dari besi, contohnya paku, jarum, tip kertas dan sebagainya. Jadi silahkan siswa untuk menggunakan benda-benda yang terbuat dari besi. Yang ketiga aneka benda yang tidak terbuat dari besi, contohnya pensil, penghapus, kertas dan sebagainya. Jadi bisa juga selain pensil, penghapus, kertas, jadi benda-benda yang penggaris juga bisa, asal jangan penggaris yang terbuat dari besi. Yang keempat adalah lembar kerja. Selanjutnya perhatikan pada halaman 75 percobaan 1 magnet dan kutubnya. Jadi kita akan melakukan percobaan yaitu magnet dan kutubnya. Yang langkah percobaannya adalah siapkan 2 magnet. Jadi siapkan 2 buah magnet. Dekatkan ujung kedua magnet yang memiliki tanda gambar yang sama seperti pada gambar A. Perhatikan. Magnet biasanya ada yang berwarna merah sama yang berwarna biru. Nah, untuk percobaan yang A ini dekatan magnet yang warnanya sama, yaitu yang berwarna biru atau yang pada kutub S. Kutub S itu adalah kutub selatan. Kemudian pada gambar B adalah langkah yang ketiga. Sekarang dekatkan kedua ujung magnet yang memiliki tanda yang berbeda seperti pada gambar B. Sedangkan pada gambar B, perhatikan tandanya berbeda, di mana yang berwarna biru didekatkan dengan yang berwarna merah, atau yang kutub selatan didekatkan dengan kutub utara. Kemudian jawablah pertanyaannya di yang keempat. Setelah mencobanya, diskusikanlah bersama teman sekelompok pertanyaan-pertanyaan berikut.
Apa yang terjadi saat kedua ujung yang sama didekatkan? Jadi ketika ujung sama, yaitu ujung yang berwarna biru dengan yang berwarna biru, atau ujung selatan didekatkan dengan ujung selatan, maka akan tolak menolak. Yang B, apa yang terjadi pada saat kedua ujung yang berbeda didekatkan? Yaitu yang berwarna biru dengan warna merah didekatkan, atau ujung selatan dengan ujung utara didekatkan, maka magnetnya akan tarik menarik. Kemudian hasil diskusi ini dituliskan di dalam lembar kerjanya. Selanjutnya, percobaan yang kedua, sifat magnet. Nah, ini percobaannya adalah untuk mengetahui sifat magnet. Langkah percobaan. Yang pertama, sebarkan benda-benda yang sudah kalian siapkan di atas meja. Jadi tadi benda-benda yang disiapkan yaitu benda-benda yang terbuat dari besi dan benda-benda yang terbuat dari benda selain besi. Contohnya paku, klip itu yang terbuat dari besi, kayak pensil, kertas itu terbuat dari non besi, itu disiapkan di atas meja. Kemudian dekatkan ujung magnet pada benda tersebut. Nah, kemudian ujung magnet dekatkan pada benda tersebut. Selanjutnya, amati apa yang terjadi pada benda tersebut. Pada bagian 4, ulangi langkah nomor 2, namun dekatkan sisi magnet lain selain bagian ujungnya. Jadi yang pertama itu kan didekatkan bagian ujungnya. Nah, sedangkan langkah yang kedua tidak pada bagian ujungnya tapi pada bagian yang lainnya. Setelah mencobanya, diskusikanlah bersama teman sekelompok pertanyaan berikut. Yang A, apa yang terjadi pada benda besi jika didekatkan pada magnet? Maka jawabannya, benda besi akan ditarik oleh magnet atau akan menempel pada magnet. Sedangkan yang B, apa yang terjadi pada benda yang tidak terbuat dari besi jika didekatkan pada magnet? Maka jawabannya adalah tidak terjadi apa-apa, gitu kan. Jadi ketika benda besi magnet didekatkan pada benda-benda yang tidak terbuat dari besi, itu tidak terjadi apa-apa. Yang C, apa perbedaan saat mendekatkan benda pada ujung magnet dan pada bagian lainnya? Jadi di sini ada yang tadi pada percobaan nomor 4 itu. Yang satu didekatkan pada ujung magnet, yang satunya lagi didekatkan pada bagian yang lainnya. Maka jawabannya adalah bagian ujung lebih banyak menarik benda, atau benda lebih banyak menempel di bagian ujung. Jadi benda-benda yang ditarik oleh magnet itu lebih banyak menempel pada bagian ujung magnet. Selanjutnya, nomor 4, tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja. Diskusikan bersama teman sekelompok kalian solusi yang bisa membantu Dara dan Mia berdasarkan hasil eksperimen yang kalian lakukan. Tuliskan usul kalian pada buku tugas, tambahkan gambar untuk pendukung penjelasan kalian. Jadi usulnya adalah Dara dan Mia dapat menggunakan magnet untuk menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Jadi untuk mempercepat kerja dalam membersihkan lantai tadi, Mia dan Dara dapat menggunakan magnet untuk menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Kemudian pada bagian yang ketujuh, tulis kesimpulan mengenai pengaruh gaya magnet terhadap benda di lembar kerja. Nah, maka jawabannya adalah 1. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi. Yang kedua, magnet mempunyai gaya tarik yang lebih besar terhadap benda yang terbuat dari besi pada bagian ujung magnet. Selanjutnya pada nomor halaman 77 pada bagian mari refleksikan. Apa hal yang menarik yang kalian pelajari pada topik ini? Jadi jawabannya ini akan bervariasi. Ini adalah salah satu alternatif jawabannya, di mana magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi. Yang kedua, bagaimana magnet bisa menghasilkan gaya tarik? Jawabannya adalah saat didekatkan dengan kutub yang berbeda. Yang percobaan yang pertama tadi, yaitu kutub selatan dengan kutub utara. Atau yang kedua, saat didekatkan dengan benda yang terbuat dari besi pada percobaan yang kedua. Selanjutnya, bagaimana magnet bisa menghasilkan gaya tolak-menolak? Nah, magnet akan menghasilkan gaya tolak-menolak saat didekatkan dengan kutub yang sama. Jadi itu percobaan tadi yang pertama. Ketika kutubnya sama, yaitu kutub selatan dengan kutub selatan didekatkan, ataupun lihat warna biru didekatkan dengan warna biru, maka itu akan terjadi tolak-menolak. Yang keempat, apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Jawabannya adalah benda-benda yang terbuat dari besi.
Selanjutnya pada halaman 78. Magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa tutup lemari es juga menggunakan magnet? Nah, biasa tutup lemari es, perhatikan pada bagian pintunya itu biasa ada magnet untuk sebagai untuk menutup pintu. Dan kompas terbuat dari magnet berbentuk jarum. Perhatikan, ini adalah gambarnya. Ini adalah gambar kompas dengan magnet yang berbentuk jarum. Ujung magnet ini akan selalu mengarah ke selatan dan utara. Makanya alat ini dipakai untuk penunjuk arah. Selanjutnya pada halaman 79, pada bagian apa yang sudah aku pelajari. Yang pertama, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, sifat magnet memiliki sifat sebagai berikut. Yang A, jika kedua kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Kedua kutub ini akan saling mendorong menjauh. Yang B, jika kedua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Kedua kutub akan saling menarik dekat. Dan yang C, magnet akan menarik benda yang terbuat dari besi. Yang ketiga, magnet dipakai untuk kompas, penyusun benda-benda elektronik, dan pembuatan kereta super cepat. Demikianlah video pembahasan untuk IPAS kelas 4 halaman 73 sampai dengan 79, bab yang ketiga yaitu gaya di sekitar kita bagian B. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.